AI, izinkan kami melakukan demonstrasi video website kami, yaitu AI untuk ketentuan UAS Capstone. Pertama-tama, izinkan saya memulai dari halaman admin. Pertama, admin masuk ke halaman admin login. Admin mengisi email dan juga password. Tersedia juga fitur Remember Me dan Forget Password untuk memudahkan akses. Setelah login berhasil, admin akan diarahkan ke halaman admin dashboard. Di halaman dashboard, admin dapat melihat gambaran umum kondisi sistem. Terdapat informasi total pengguna, jumlah kelas aktif, dosen yang menunggu persetujuan, serta status kesehatan sistem. Selain itu, admin juga bisa melihat ringkasan konten pembelajaran dan aktivitas terbaru. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat monitoring sebelum admin melakukan pengelolaan lebih lanjut. Selanjutnya, admin masuk ke menu Lecture Approval. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar dosen yang mengajukan pendaftaran. Admin bisa melakukan pencarian dan memfilter berdasarkan status seperti pending, approve, atau reject. Dari sini, admin dapat menyetujui atau menolak pengajuan dosen sesuai kebijakan. Selanjutnya, menu Manage Lectures. Menu Manage Lectures digunakan untuk mengelola akun dosen yang sudah terdaftar. Admin dapat melihat data dosen seperti nama, email, tanggal bergabung, dan status akun. Admin juga dapat mengedit, dapat juga menonaktifkan, dan juga menghapus data dosen. Untuk menambahkan dosen baru, admin cukup menekan tombol Invite Lecture. Pada form Invite Lecture, admin mengisi data dosen seperti nama, email, unique ID, dan juga password sementara. Admin juga dapat menentukan status akun dosen sebelum mengirim undangan. Setelah selesai, admin menekan tombol Invite untuk menambahkan dosen ke sistem. Berikutnya, admin masuk ke menu Manage Student. Di halaman ini, admin dapat melihat jumlah total mahasiswa, mahasiswa aktif, serta mahasiswa menunggu persetujuan. Admin juga dapat mengolah data mahasiswa, termasuk mengedit, menonaktifkan, dan juga menghapus. Untuk menambahkan mahasiswa baru, admin menekan tombol Invite Student. Pada form Invite Student, admin mengisi data mahasiswa seperti nama lengkap, email, unique ID atau NIM, lalu ada password sementara, dan juga status akun. Setelah itu, admin menekan tombol Invite untuk menyimpan data mahasiswa. Secara keseluruhan, sistem ini memudahkan admin untuk mengelola platform pembelajaran, mulai dari login, pemantauan sistem, pengelolaan dosen, hingga pengelolaan mahasiswa, sehingga seluruh proses administrasi dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan efisien. Baik, selanjutnya izinkan saya mendemokan halaman student login. Di bagian student login di awal, harus login menggunakan email dan juga password. Lalu melakukan sign in. Setelah itu, di halaman dashboard student, itu terdapat course yang di-enroll, lalu ada upcoming deadlines, lalu ada achievement dari assignment dan quiz, lalu ada next up. Di bagian next up, ini ada finish binary trees lesson, lalu ada quiz web development fundamentals, dan juga ada assignment basic calculator. Lalu di sini ada quick action yang terdiri dari browse course catalog, view enrolled course, dan ask AI chatbot. Lalu ada bagian profile yang terdiri dari nama mahasiswa, email, dan juga ID. Lalu di bagian course catalog
terdapat course katalog. Ada yang pertama ada Ekoinformatika dan yang kedua ada course 1. Di sini ada by dosen. Lalu di sini ada search. Misalkan kita search di sini Ekoinformatika. Di sini ada course Ekoinformatika. Lalu di sini kita bisa memilih access type-nya, yaitu keduanya public. Di sini ada beberapa pilihan, misalkan public, lalu ada dua ini. Lalu di sini kita bisa pilih dari yang the oldest, ada yang dari title A sampai Z, atau yang dari newest. Misalkan oldest, yang oldest itu yang course catalog, yang course 1. Lalu di sini kita bisa enroll now untuk menjoin course dari dosen tersebut. Oke, already enrolled. Yang tadinya course enrolled kita 1, sekarang menjadi 2. Lalu di bagian enrolled course, kita bisa meng-view course-nya. Kita bisa view. Lalu di sini ada unit 1. Lalu kita bisa search unit. Di sini kita bisa mencek materinya. Kita bisa view. Oke. Lalu setelah itu ada pilihan di AI chatbot. Di sini kita bisa start new conversation. Title-nya misalkan course 1. Kita bisa create. Lalu di bagian course 1 ini kita bisa cek. Nah, di sini kita bisa memilih course apa yang ingin kita masukkan ke dalam AI chatbot. Misalkan course 1. Lalu di sini ada unit 1. Di sini kita bisa lalu melanjutkan ke apply selection. Tunggu beberapa saat karena sedang mengenerating. Setelah selesai, di sini ada key concept-nya. Oke, lalu di sini ada suggestion. Kita juga bisa bertanya manual. Tapi di sini ada suggestion. Suggestion ini adalah pertanyaan-pertanyaan suggestion question yang bisa kita tanyakan. Misalkan, what are the 4 aspects of digital business that need to be reviewed for content analyst in this research? Kita bisa klik, lalu kita bisa send. Sedang mengenerating answer. Di sini lalu diberikan jawaban. 4 aspek bisnis digital yang perlu ditinjau untuk analisis konten dalam penelitian ini adalah yang pertama ada aspek digital marketing, aspek digital finance, aspek digital service, dan hambatan digitalisasi bisnis. Oke, lalu di sini kita bisa mengenerate flashcard. Di sini kita bisa isi what should the flashcard focus on. Misalkan di aspek digital marketing. Di sini kita bisa mengenerate. Tunggu beberapa saat. Oke, di sini terdapat flashcard. What is the current trend in customer purchasing behavior? Kita bisa show di sini, customer are increasingly tending towards e-commerce transactions. Jadi di sini kita bisa quantity-nya bisa diganti. Di sini saya memilih 10 quantity untuk flashcard-nya atau keywords-nya terhadap hal-hal yang ingin saya ketahui. Close. Lalu kita bisa mengenerate quest. Di sini questnya bisa terserah kita mau berapa, maksimalnya 20. Lalu difficulties-nya bisa kita pilih easy, medium, atau hard. Di sini saya memilih medium.
konteksnya hal apa yang ingin kita tes pada diri kita yang masih kita belum mengerti tentang pembelajaran berikut. Misalkan tentang aspek digital finance. Lalu di sini kita bisa mengenerate. Tunggu beberapa saat. Oke, di sini kita bisa langsung menjawab berdasarkan pertanyaan berikut. Understanding digital finance and business. What is digitalisasi finance? Digital finance primarily defined as the provided tax. Di sini kita bisa menjawab dan mengerjakan quiz. Selanjutnya pada bagian profile, di sini ada profile dari mahasiswa sendiri, yaitu nama, lalu ada ID, ada email, ada role, ada status, lalu ada bagian security. Berikut penjelasan dari student. Terima kasih. Baik, selanjutnya izinkan saya mendemokan halaman lecture. Di awal halaman lecture terdapat email dan juga password untuk melakukan sign in. Setelah itu, kita akan muncul di halaman dashboard lecture, yang dimana ada total courses-nya, ada total students-nya, dan juga ada total learning units-nya. Di sini ada recent activity-nya, dan di sini ada quick action-nya. Selanjutnya, kita akan langsung beralih ke halaman My Courses. Di sini ada courses yang sudah kita miliki selaku lecturer, yaitu Ekoinformatika. Di sini kita bisa melakukan view terhadap learning units-nya atau courses-nya. Lalu di sini ada materi-materinya masih kosong, assignment-nya juga masih kosong, dan quizzes-nya masih kosong. Lalu kita back. Nah, di sini kita bisa melakukan edit. Nah, di edit ini kita bisa mengganti description-nya. Misalkan di sini pembelajaran 1 dari Ekoinformatika. Di sini kita bisa pencet save. Learning unit updated successfully. Kita bisa close di sini. Lalu di sini kita bisa melakukan search units peta. Karena di sini baru ada 1, jadi kita bisa cuma muncul 1. Tapi kita bisa menambahkan unit baru. Misalkan kita mau menambahkan globe. Description-nya pembelajaran 1 dari globe. Di sini yang kedua, order 2, kita bisa create. Learning unit created successfully. Lalu di sini kita bisa melakukan search lagi, misalkan kita mau cari peta, yang muncul akan learning units dari peta. Lalu di sini juga bisa kita melakukan edit course. Oke, dari Ekoinformatika, yang dimana description-nya bisa kita ganti, yaitu mata kuliah semester 7. Anyone can join bisa diganti jadi password protected atau request to join. Kita save. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan di sini. Oke, kita bisa menambahkan materials. Jadi di sini kita bisa add materials. Oke, kita upload dan harus PDF. Oke, setelah mengupload,
kita cari yang akan kita upload, misalkan ini. Oke. Lalu setelah itu, setelah file PDF sudah masuk, kita bisa langsung melakukan uploading. Tunggu beberapa saat. Setelah itu, course materials-nya sudah muncul. Kita bisa melakukan view. Oke. Lalu kita juga bisa mendelete. Di sini ada assignment. Kita bisa menambahkan assignment atau tugas. Oke, di sini kita bisa titlekan tugas 1. Lalu di description-nya kita bisa tulis tugas harian. Lalu di sini kita bisa memilih due date-nya. Misalkan due date-nya hari ini di jam 14.00. Oke, kita bisa create. Nah, ini dia tugasnya. Lalu di bagian quiz, kita bisa menambahkan quiz untuk learning units peta. Kita bisa tambahkan title-nya, yaitu quiz harian. Lalu time limit-nya kita tetapkan 10. Lalu question-nya, oke. Apa mata kuliah yang mengajarkan tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung manajemen dan pemecahan masalah lingkungan hidup atau keberlanjutan sustainability? Nah, di sini kita bisa ganti poinnya. Misalkan kita mau poin di pertanyaan ini 10. Lalu di sini kita bisa masukkan option-nya. Option yang pertama itu ekoinformatika. Lalu option yang kedua itu ada purwarupa aplikasi. Lalu option yang ketiga itu ada pemrograman web. Lalu yang option keempat ada capstone. Nah, di sini kita bisa melakukan remove. Misalnya kita remove yang ekoinformatika, dia akan hilang. Tapi kita bisa add option lagi. Di sini ekoinformatika. Kita juga bisa add option lagi. Misalkan purwarupa website. Lalu kita bisa memilih jawaban yang benar. Di sini jawabannya ekoinformatika. Lalu setelah itu kita bisa langsung meng-create quiz-nya. Quiz sudah ditambahkan. Oke. Selanjutnya kita bisa berpaling kembali. Nah, ini. Lalu kita lanjut ke My Student. Nah, di bagian My Student ini menampilkan total student, yaitu 1. Active student-nya juga 1. Dan inactive student-nya masih kosong karena belum ada inactive student. Di sini kita bisa search by name, Wira. Lalu kita bisa mencari course-nya. Kebetulan karena kita baru ada 1 course, yaitu hanya informatika. Di sini kita bisa milih status dari mahasiswanya. Ada yang active, yaitu Wira. Dan inactive itu belum ada. Lalu di bagian AI chatbot-nya, ini sama seperti di bagian student. Kita bisa melakukan new conversation. Misalkan kita tulis percakapan 1 ekoinformatika. Sini. Oke, kita bisa pilih courses-nya. Kebetulan kita hanya ada 1, yaitu ekoinformatika. Lalu learning units-nya ada dari peta. Oke, di sini bisa kita clear, di sini bisa cancel, dan juga bisa apply selection. Tunggu beberapa saat untuk preparing knowledge base-nya.
Baik, di sini ada ringkasan umum. Lalu di sini juga ada, kita bisa mengetik pertanyaan yang kita inginkan. Lalu ada suggestion-nya. Di sini ada pilihan suggestion pertanyaannya. Misalkan bagaimana cara melihat ranking Anda di kelas menggunakan aplikasi LMS ini. Lalu kita bisa send. Tunggu beberapa saat. Berdasarkan konteks, Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk menampilkan daftar ranking di kelas. Lalu kita bisa melakukan generate flashcard. Di sini kita bisa maksimalnya 20 untuk flashcardnya. Misalkan kita mau 15. Lalu what should the flashcard focus on? Misalkan fitur utama. Kita bisa mengenerate. Tunggu beberapa saat. Di sini ada 15 flashcard. Apa itu Learning Management System LMS? Kita bisa show sistem teknologi informasi yang dikembangkan untuk mengelola dan mendukung proses pembelajaran, distribusi materi, dan kolaborasi antar pengajar dan siswa. Oke. Di sini juga ada generate quiz. Misalkan quiznya 5, bisa maksimal 20. Difficulty-nya bisa kita pilih easy, medium, atau hard. Misalkan hard. Konteksnya, misalkan kita pilih ruang lingkup. Kita bisa mengenerate. Oke, di sini muncul quiznya yang bisa kita jawab pertanyaannya. Bisa kita jawab jawabannya B, next, C, next, dan seterusnya. Di sini bisa kita hapus juga. Tadi kita sudah melakukan quiz dan juga generate flashcard. Ini bisa kita hapus. Listenbox PSTI Undiknas ingin katakan oke. Oke, ini bisa kita hapus. Lalu selanjutnya di bagian profile, ini adalah profile dari lecturer-nya, full name-nya, ID-nya, role-nya, email-nya, statusnya, dan juga ada security. Sekian demo halaman dari lecturer. Saya ucapkan terima kasih.